ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat, dosa apa yang kau lakukan, sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri. Tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Tanyakan juga kepada ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Tidak mungkin saudara Allah mengirimkan bencana bertubi-tubi kepada satu negeri yang penduduk mayoritasnya muslim, yang banyak habaib, banyak ulama, banyak kiai, banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis zikir. Kalau tanpa sabab musabab, tidak mungkin Allah kirimkan bencana. Kalau tidak ada sabab musababnya saudara, pasti ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini sehingga bencana datang bertubi-tubi. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana yang datang dari sisi Allah. Pekat gelap dan banyak rumah-rumah warga yang terkena abu. Ini kami berjuang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Terjadi erupsi lagi. Nah, ini semuanya banyak yang ya wah, kalau nasihat ulama, turun lagi. Quran sudah tidak didengar, maka alam yang milik Allah ini akan bicara. Baik penduduk Indonesia yang diberi iman oleh Allah, sekarang alam sudah menasihati kita 7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Surah Yasin ayat 19 yang kita baca setiap hari. Kemalangan terjadi, musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah. Yang kedua, karena banyaknya orang berbuat zalim. Dengarkan surah Qasas ayat 59. Kami tidak akan menghancurkan satu daerah kecuali para penduduknya banyak berbuat zalim. Anak durhaka pada orang tua, istri yang berani kepada suaminya, perampok, pembunuhan di mana-mana. Ini mengundang bala bencana. Yang ketiga, mengundang bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia. Rum 41 telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka.
Sebagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan dengan iman, wahai penduduk Indonesia yang mulia, bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah, tapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat zalim, tapi mereka khianat kepadaku dan kepada makhlukku. Bahaqqa alaihil qaul, maka haklah untuk mereka datang bala bencana seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa tokoh itu? Para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya, demi Allah tidak korupsi, lalu korupsi. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan harta berpoya-poya, sombong, maksiat dengan kekayaannya di tengah orang yang banyak menderita. Siapa lagi? Ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Subhanallah. Yang kelima, mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh, orang-orang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Surah Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang maksiat, orang yang berbuat zalim, tapi juga kalian orang-orang soleh. Maka masa bodoh dengan kemaksiatan bukanlah sikap seorang mukmin. Amar ma'ruf nahi munkar adalah amal cerdas. Yang keenam, justru karena rahmat Allah, karena peringatan yang Allah hadirkan agar hadir mahkamah kesadaran kita. Ikhwah, dengarkan dengan iman surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Kami pasti uji kalian dengan sesuatu yang buat kalian takut lapar, takut miskin, takut kematian. Tapi kabarkan berita gembira bagi hamba Allah yang sabar dari semua ujiannya, yang mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, ada yang nanya, bagaimana yang maksiat yang selamat? Tenang-tenang saja. Yang berbuat zalim malah sukses. Di mana keadilannya? Allah Maha Adil. Dengarkan surah Hud ayat 15-16. Barang siapa mencari kesenangan dunia, lalu dia menghalalkan semua cara, apa kata Allah? Kami beri, tapi di akhirat tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan, malah nikmat di dunianya menjadi bahan bakar azab untuk dirinya. Itulah istidrat. Lalu apa sikap kita sekarang? Orang beriman menjadikan peristiwa apapun sebagai jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah.
Mantap. Ini dia relawan kita, Ilmi PRI FPI Kabupaten Bogor, Garut, Bandung, Tasikmalaya. Mantap, mantap, mantap. Sama guru kita Habibana Basim. Mantap. Hasil penelusuran kami ditemukan ini satu jenazah dan ini kita sedang dalam evakuasi. Pasir isian teko kali. Toko kali. Oh gitu. Tewang ndi, Pak? Panglombo. Montoran ya? Iko bismillah. Motor Panglombo iya. Lah yo. Dadi kan termasuk wis mentas wis teko kali. Lah emang tasnya kan anu tuh. Sama kaget kene. Mentas tapi beda motor kok dua. Oh. Itu tak pun anu. Oh, buruh maklean. Saya ada nih beda beti itu tak dua. Jadi ada nu tak ning ajaran lah anu. Jadi itu terko anu jumlah. Ya berarti ada terjebak beti berarti. Mungkin. Dulur, sing kenal iki. Ciri-cirine ono ali-aline iki. Bukan, Cak Yon, takokno Cak Yon. Nang arek Cak Yon. No kenal iki ono ali-aline iki. Lanang. Mari sepatu nu. Alami sik ndek ngarep iku diseseno sik. Dalane ku sik. Ini banyak kali ini. Telung wong telu iki. Ya Allah. Masya Allah, kita lagi di lokasi yang sangat terdampak. Ya. Masya Allah, di belakang itu para relawan dan juga warga. Masya Allah. Kita putar balik karena erupsi kembali turun lagi. Dan insya Allah kita akan kembali lagi, ya. Nah, di belakang situ bisa kita lihat itu asap yang mulai membesar lagi. Ya, ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Nan. Cepat, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PA 212 sudah sampai di lokasi terdampak dan bukan di tiket nol. Tiket nol kebetulan hanya jembatan yang putus, tapi yang betul-betul terdampak adalah di desa apa nih Pak? Kampung Lenteng. Silakan lihat. Ya. Mulai turun lagi. Ayo, ini sudah erupsi lagi. Ya. Ayo, Yuk. kita menghindar dulu. Ayo siap. Ayo Mas.